Halo Sobat T3, balik lagi bersama aku Thalia di Ting Teng Talks. Obrolan seru yang pastinya ngasih kita banyak insight. Nah, kayak hari ini, Thalia kedatangan tamu yang sebenarnya beliau ini adalah dokter gigi. Cuman, beliau kesini datang bawa lukisan. Nah, seperti tamu-tamu kita nih, kalau bawa lukisan pasti ada hal yang spesial di balik karya-karya lukisannya. Langsung aja, Thalia mau sambut. Di sini di sebelah Thalia ada Profesor Dr. Gigi Ahmad Syaifi Esperio Konsultan. Wow, panjang sekali ya. Halo Prof, Halo. apa kabar? Baik ya. Sehat Prof? Sehat, Mbak Thalia juga kan? Sehat ya. sekali saya, semangat. Nah ini Profesor nih kan bawa lukisan ke sini ya Prof. Ya. Tapi sebelum ngulik, karena Thalia juga kepo nih ada gambar-gambar giginya ya. Cuman sebelum ke sini Thalia tuh mau nanya, Profesor Dokter Gigi, tapi melukis. Nah itu awal mulai gimana tuh kisahnya tuh? Apa melukis di tembok-tembok rumah gitu? Ya, melukis memang senang. Saya pernah juara lukis SMP ya. SMP? Ya, Wah, sekabupaten di Jember. Wow, di Ya, Jember, ya. mantap. Kalau di SMA juara menulis dan membaca puisi sekabupaten Jember juga. Jadi saya di samping melukis, senangannya tuh wartawan juga, menulis saya senang. Ya, karena saya pernah jadi wartawan lama di KR, di Republika, dan kemudian jadi pimpinan redaksi di tabloid Adil, tabloid politik Adil. Setelah Detik di Bredel, Adil muncul. Masih kecil dulu Mbak Thalia ya. Oh masih mungkin belum lahir. Jadi memang kesenangan Mbak. Hobi gitu ya? Hobi. Belajar tidak. Dalam artian belajar secara formal tidak. Saya sekolahnya sekolah umum di pesantren, kemudian kuliah di kedokteran gigi. Tapi melukis tuh melekat di jiwa. Ya di keinginan sebetulnya. Karena sebetulnya saya dulu ingin kuliah di FIB sebetulnya, Fakultas Ilmu Budaya. Kenapa tidak ke situ? Tidak boleh sama orang tua. Mana ada orang tua membolehkan anaknya jadi sastrawan. Oh iya. Atau seniman. Maunya jadi dokter lah, jadi apa. Ya sama dengan orang tua saya yang guru. Yang menginginkan anaknya menjadi ini, jadi itu. Hati kecil saya inginnya jadi penulis saja, jadi seniman, jadi sastrawan. Tapi kemudian ya sudah kita ikut orang tua, dan saya bersyukur karena kuliah di KG itu ada seninya. Apa tuh seninya? Bukan, per definisi kedokteran gigi itu adalah science and arts, per definisi. Jadi dentistry is science and arts. Jadi kedokteran gigi itu adalah ilmu dan seni. Selalu begitu ya. Betul. Di bidang-bidang lainnya juga selalu ada dua kata itu menjadi satu tarikan nafas ya. Bukan ilmu saja, pasti ada seni. Oh ya ada seninya, jadi saya senang juga. Nggak salah ini di kedokteran gigi. Tetapi kemudian melukis masih, tetapi sebelum melukis sebetulnya saya lebih lama itu di dunia kewartawanan. Saya jurnalis lama banget sejak sejak mahasiswa sampai menjadi dokter gigi saya masih menjadi wartawan. Oh, selain suka melukis di atas kanvas juga sukanya menulis ya, gitu ya, Dok wartawan, ya? saya jurnalis ya. Oh, ya, keren banget ini. ya. Side jobnya banyak ya teman-teman ya, kemampuannya serabutan. banyak. The real serabutan yang sebenarnya. Nah, ini Thalia juga dengar-dengar profesornya juga bina UMKM dari apa tuh? Seni UKM, rupa ya? UKM ya? Nah, UKM seni rupa di UGM. UKM gitu itu ya? unit kegiatan mahasiswa. Banyak sekali. Puluhan, mungkin nyundul ratusan. Jadi ada UKM marching band, ada UKM macam-macam, paduan suara macam-macam. Saya sudah berapa tahun ya? Mungkin sudah 5 tahun atau baru 5 tahun. Jadi diminta oleh universitas. Lebih ya, sejak saya belum dekan, saya pernah dekan itu sudah pembina, mungkin hampir 10-an tahun. Wah, itu di UKM ya, unit kegiatan mahasiswa di USER. USER itu unit seni rupa sampai sekarang. Seni rupa. Nah, ya. ini kan seni rupa nih jiwanya Prof banget gitu ya. Apakah alasan untuk yaudah aku mau jadi pembina karena aku mau menuangkan kreativitasku juga? Apa gimana tuh alasan? Oh tidak, saya nggak pernah minta. Saya diminta, ya mohon maaf, memang ditunjuk. Karena begini,
Mengapa saya bilang yang menunjuk itu adalah Direktorat Kemahasiswaan, namanya Dirmawa di UGM. Dulu, Dirmawa yang dulu. Kenapa? Jadi saya ingin pembina yang memang nyemplung di bidang itu. Pembina kalau bukan bidangnya ya tidak akan terlibat penuh sebenarnya aja. Karena saya kadang-kadang posting di Instagram, di macam-macam itu, oh ini ada yang dosen yang rada aneh nih, senang melukis juga. Ya udah ini aja lah. Ya saya seneng aja, nggak bisa menolak ya. Apalagi itu bidangnya ya, Prof ya. Oke, jadi kalau dalam membina mahasiswa zaman sekarang gitu ya Prof, USR ya sebutnya Unit Seni Rupa. Unit Seni Rupa. Ini kan udah ada banyak ragam seni juga ya, ada AI juga ya. Itu gimana caranya profesor menyeimbangin seni konvensional dengan yang sekarang ini gitu? Oh iya, jadi anak-anak USR sekarang melukisnya sudah tidak pakai kuas, tidak pakai kanvas ya. Jadi tidak apa-apa kita biarkan. Jadi setiap bulan sekali kita ada semacam pameran begitu, pameran secara online ya, bukan secara online, secara digital. Secara digital itu kemudian ada beberapa karya diseleksi, dikurasi begitu, kemudian dipilih 3 yang terbaik disampaikan entah ke WA atau ke Instagram user. Dan saya lihat, saya tadinya terkaget-kaget di awal-awal saya membina user itu masih melukis manual, artinya lewat yang konvensional. Gitu ya. Tapi makin kesini kok banyak yang digital ya. Pakai tab gitu ya. Iya. Dan tidak apa-apa. Jadi saya kira AI lanjutan dari digitalize itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan atau sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita denial dari kondisi itu. Karena apa? Ya ini memang perkembangannya seperti itu. Saya mengambil analogi begini ya. Di dunia akademik, AI kan sempat ya. Kita generasi awal terkagetkan nggak boleh nih cheating, ini nggak boleh, nggak bisa. Jadi sekarang malah ada regulasi yang membolehkan. Jadi kementerian membolehkan, boleh menggunakan AI, tetapi harus ini. Yeah. Nah di bidang seni lukis, saya kira nggak apa-apa, malah bagus. Hanya memang kan ada kekhawatiran loh, mana kemampuan untuk melukis secara manual, secara konvensional, tidak apa-apa ya. Tapi jangan lupa AI itu kita harus bersanding dengan AI, berteman, berkolaborasi. Ya bahkan kita bisa menggunakan AI itu untuk kreativitas kita. Betul. Jangan kemudian apa-apa diserahkan sepenuhnya totally pada AI yang nggak berkembang kreativitas kita. Uri itu namanya. Uri ya, dan malas ya. Iya. Banyak juga yang gitu. Yang penting selesai gitu ya. Nggak boleh tuh ternyata. Ini pengalaman pribadi atau gimana? Jangan di-spill di sini, Prof. Iya. Sekarang ya, ada tools yang saya kira sudah tahu ya, untuk memastikan seberapa atau bagaimana mahasiswa itu ini sebelum ke seni lukis ya, lebih leluasa menggunakan tesis, tugas, macam-macam menggunakan boleh, tetapi begini kemudian ada bisa diikuti, bisa dikawal seberapa ya, bagian mana yang itu bisa. Kalau totally AI akan ketahuan, pasti nggak boleh karena mahasiswa tidak berpikir. Seperti juga berkesenian, kalau sepenuhnya menyerahkan pada AI ya juga mana seninya, mana peran kita gitu kan. Kreativitasnya ya. Kreativitasnya nggak muncul. Ya. Tetapi kita tetap harus berada behind the gun itu. Ya di belakang AI itu harus ada kita. Di situ saya kira. Nah kalau kolaborasi ini bisa bagus, melahirkan kreativitas baru yang kemudian bertumbuh bersama kemajuan teknologi. Betul. Ya. Nggak bisa kita menganggap AI jelek, nggak boleh. Musuh gitu ya. Nggak mungkin. Kalau memusuhi kita yang akan kalah. Nice. Ya, kita yang pasti kalah. Karena itu memang perkembangan zaman seperti itu. Benar. Jadi kita sebagai generasi muda tuh nggak boleh langsung terima mentahnya gitu ya. Betul. Ya. Kita harus mau berproses mengolahnya betul, gitu ya. Betul. Okay. Ya. Berarti kesimpulannya kalau dari Prof ini boleh pakai AI. Boleh. Gitu ya. Ya boleh dong. Tapi nggak 100%. Gitu iya. Kita harus berteman ya dengan AI itu. Betul. Ya AI kita gunakan untuk kepentingan kita. Kalau dimusuhi susah, nggak bisa. Berarti yang mahasiswa-mahasiswi yang profesor dampingi itu juga membuat karya seninya kadang ada yang pakai AI, kadang yang murni gitu. Jadi macam-macam Mbak. Jadi di tempat kita di USR itu
Mungkin dalam waktu dekat kita juga ingin ngundang Mas Endang itu. Ini yang super aktif dan kreatif itu sedang dibicarakan di kita untuk juga belajar dengan media, bukan dengan media, batik ya, dengan batik ciprat segala batik, macam. betul. Ya kan apa-apa bisa di user terbuka, karena kita memberikan wahana, memberikan fasilitasi untuk kreativitas bertambah. Betul. Apapun minat mahasiswa di bidang seni rupa. Artinya minatnya ada yang senang aliran ini, pakai ini, macam-macam. Dan kita datangkan itu secara rutin, secara periodik para profesional, ya beberapa pelukis yang memang sudah betul-betul ya pelukis beneran, kita memberikan dari isi, kita datangkan, ya. Kita sedang merencana Mas Endang itu yang tokoh batik ciprat itu kita akan datangkan, insya Allah ini sedang dicari waktu dan seneng kolaborasi gitu ya. Ya harus Prof, Mbak. ya? Ya sekarang kuncinya insight. kolaborasi ya. Nggak bisa kita itu ke depan itu kekuatan ada pada kemampuan kita untuk bekerja sama. Ya. Jadi salah satu modal kita, soft skill kita yang diajarkan kepada mahasiswa itu bagaimana kita menumbuhkan semangat untuk berkolaborasi, untuk networking. Kan memang sudah ada hadisnya, yaitu silaturahim. Silaturahim itu menambah rezeki dan memperpanjang umur. Seperti sekarang saya silaturahim dengan teman-teman dan T3 Batalia ya senang loh, panjang umur nih senang. Stres ya susah cepat mati ya. Dan nambah rezeki. Ya apapun rezekinya, kebahagiaan itu adalah rezeki. Ya, saya kira. Jadi seni itu bukan cuma sekedar kita melukis jadi karyanya udah gitu, enggak ya. Tapi banyak nilai-nilai lain di dalamnya ya Prof ya. Nah kalau ngomong lukisan lagi, sebelum dong Prof, aku penasaran kenapa ada lukisan giginya, apa karena Profesor suka lihat gigi? Loh itu rezeki. Suka koleksi gigi mungkin? Ya saya banyak gigi. Itu di awal-awal itu tahun 2012. Oh iya ini 2012. Saya waktu itu melukisnya masih banyak tema gigi ya. Kemudian berpindah ke yang lain-lain dengan nggak tahu, saya nggak punya teori kok, sakar sebebasnya kreativitas iya, ya Prof sudah ya? tulis itu kan judulnya parade molar. Parade molar itu adalah gigi geraham bawah yang punya 2 akar. Ya saya susun ada parade ya yang tidak bagus itu, tapi secara seni mungkin bagus. Kalau lurus nggak bagus, tapi sebetulnya kalau dalam kenyataan nggak boleh ada tumpang tindih kayak begitu tuh. Oh, gingsul ya? Nah, gingsul atau gigi bungsu yang tumbuhnya miring nggak boleh. Tapi kalau seni nggak apa-apa ditempelin, kan ini bukan di mulut, ini di kanvas. Bener. Ini ada mataharinya gitu. Apa tuh? Matahari kan sumber kehidupan. Betul. Matahari kan abadi, sumber energi juga. Ya harus ada semangat. Matahari adalah simbol semangat sebetulnya. Ya, bumi simbol kekuatan, ya, keteguhan. Ya, matahari itu adalah semangat. Ya enggak ya? Betul sekali. Betul. Iya, ini ada yang biru-biru keademan gitu. Gimana tuh saya merepresentasinya? Ya, jangan sampai ke warna-warnanya. Kalau itu bebas saja. Bebas ya. Biar komposisinya menarik. Kalau biru terus kan jelek. Jadi harus ada warna. Hidup ini harus berwarna. Benar. Ya, biar nggak abu-abu aja ya Nah hidup ini iyalah, ya, kalau ya. satu warna nggak bagus ya. Nah ini kata-kata motivasi apa nih Dok nih Prof? Ya gigi adalah karunia tak terperi, ya karunia yang luar biasa. Jaga dan rawatlah, jangan dizolimi. Dizolimi itu artinya kalau zolim itu lawan dari adil. Kalau kita adil pasti tidak zolim. Zolim itu tidak memperlakukan sesuatu semestinya. Ya, saya tidak memerlukan Mbak dengan seharusnya itu saya zolim. Ya tidak adil. Gigi juga harus diperlakukan secara benar, ya dirawat lah. Seperti Mbak juga dikawat. Iya, walaupun kawatnya agak lari ya ini. Oh enggak. Itu dalam rangka tidak menzolimi, ya bersikap adil pada gigi. Ya. Gitu. Karena ini kan amanah, ya ini titipan Tuhan yang harus kita pertahankan. Banyak orang mengatakan kalau tambah umur giginya berkurang. Tidak, gigi itu tidak akan pernah kurang kalau dia rawat. Tidak ada korelasi gigi dengan umur. Tuh. Ya, jadi kalau tua, kadang-kadang pasien, apa sudah tua giginya udah berkurang. Enggak begitu. Nggak begitu. Muda juga bisa banyak gigi hilang, tua bisa bertahan sepenuhnya. Tergantung bagaimana kita menjaga amanah itu. Ya dirawat, kalau sakit ke dokter gigi, jangan cuma hanya diobati. Iya. Ya, bener nggak? Bener. Apalagi ada
quotes. Nah, ini quotes yang pernah saya dengar, lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati. Nah, itu benar nggak tuh? Nah, coba rasakan sakit gigi. Saya nggak dulu deh. Wah, ini benar-benar ceritanya tentang mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan ya dan menjaga gitu ya. Nah, kalau geser ke sebelahnya. Ini Apa ya? Apa kira-kira? Apa ya, hidup yang sedang terombang-ambing gitu. Oh, bisa begitu ya. Tetapi bagaimana ini menunjukkan perjuangan. Ya, perjuangan di tengah gelombang ya. Kehidupan. Ya, jadi kita harus tetap teguh, kan tidak ambles, tidak tergelimpang, tidak jatuh di tengah badai dan gelombang seperti itu. Ada sebuah ungkapan ya, pelaut ulung itu tidak lahir dari laut yang tenang. Yes, betul. Dia hanya lahir dari laut yang bergelombang. Dari badai-badai yang menghampirinya. Iya, hanya dua pilihannya, tenggelam atau bertahan. Nah, ini dia quotes hari ini, tenggelam atau bertahan. Nah, tuh. Kalau bertahan menjadi orang yang kuat karena diuji oleh gelombang. Kalau di laut, seperti dalam kehidupan, seseorang itu akan bertahan kuat atas stresor. Kalau lolos dia menjadi orang yang tangguh, yang kuat. Kalau tidak lolos memang kemudian menjadi orang yang lembek, mungkin putus asa, bahkan bunuh diri dan sebagainya. Itu saya kira, jadi prinsip ini penting. Jadi kehidupan memang berat, tetapi ini harus dijalani dengan teguh, ya, dengan kekuatan. Ya. Mana nih Gen Z yang suka, aduh mentalku. Iya, dan ini penting Mbak. Sekarang Gen Z ini di UGM juga itu banyak masalah mental health. Ya kan? Itu. Banyak sekarang. Di beberapa penelitian juga makin rapuh sebetulnya ketahanan mental. Mengapa? Ya mungkin zamannya yang berbeda. Generasi dahulu itu ditempa dengan kesulitan yang luar biasa sejak awal, sejak kecil. Ya. Belum semudah sekarang ya, Prof? Ya sekarang apa-apa mudah ya, apa-apa mudah. Tapi kemudian kita menjadi tidak terbiasa untuk menghadapi tekanan, lalu menjadi lemah, gampang putus asa, gampang mencari jalan pintas. Kita sering mendengar mahasiswa bunuh diri hanya karena persoalan sederhana, ya misalnya di sebuah perguruan tinggi di Jogja karena misalnya tidak menang dalam sebuah kompetisi di tingkat nasional, kemudian menjadi malu pada teman-temannya, dia melompat dari dari sebuah apartemen begitu ya, sampai banyaklah ya, banyak ya. Jadi harus kuat. Mentalnya tuh harus kuat gitu ya. Seperti perahu ini harus kuat. Perahu ini juga kalau kita sebagai nahkodanya nggak kuat ya, gelimpang ya Prof ya. Gelimpang tuh apa bahasa Indonesia? Terbalik, gelimpang. Ini sangat filosofis banget nih dari lukisan ini. Ini Profesor dapat idenya waktu apa? Lagi bengong, lagi banyak kerjaan, apa gimana tuh Prof? Enggak, ya ide itu saya tabung Mbak. Jadi seperti di dalam ini saya sudah punya ide mau melukis apa, mau gambar apa, saya tabung di pikiran, tinggal menunggu kesempatan. Nah kesempatan itu kan saya dokter gigi, saya dosen, saya macam-macam begitu ya. Kayak tadi sambil sini sambil nguji tadi ya. Benar. Itu, tapi saya tabung di dalam pikiran saya suatu saat, kapan saatnya itu? Biasanya saat-saat ketika ada long weekend, liburan, ada puncak-puncak kegiatan di mana Jogja itu padat, saya nggak bisa keluar toh, jalannya penuh, ya sudah saya di rumah aja, dan saya kemudian mencari hiburan dengan melukis. Hiburannya melukis ya, gitu ya? Ya, sama kan, orang mencari hiburan itu kan untuk menyenangkan pikiran, saya menyenangkan pikiran dengan melukis, ya sudah sama-sama bahagia kok. Iya betul, toh juga dari melukis itu dari sisi psikologi bener nggak ya? Itu juga merilekskan pikiran. Oh iya, gitu ya, betul ya. Stress release ya. Stress release bener banget. Jadi buat teman-teman T3 nih yang bingung, aduh aku penat banget, aku capek banget, coba cari hobi kalian gitu ya. Betul. Ya mulai aja dari mungkin gambar-gambar, oh nggak suka kok, yang lain mungkin. Apapun, gitu ya. menulis diary, menulis apapun, silahkan.
orang hidup tuh harus punya hobi, Mbak. Nah, tuh, kalau nggak punya hobi, stres kita ntar. Kalau nggak tahu hobinya apa, coba tanya ke AI. Kira-kira apa yang cocok ya aktivitas hari ini ya? Oh gitu ya? Iya. Iya, iya, iya. Karena saya kalau bosen gitu, Prof. Oh gitu ya? Jadi saya sering jadikan teman gitu. Bisa ya? Ah, ini Iya. bagus, ya, 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 ya. AI mau curhat dong, kamu jadi seolah-olah jadi pacarku ya, nah kayak gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Oh. Nah kebanyakan genzi-genzi jomblo begitu, Prof. Curhat ini. Curhat ini, sedikit curhat nih. Nah kalau seni-seni yang seperti ini, terus profesor ini mencoba untuk mengajarkan ke teman-teman usernya tadi ya, Prof. Itu gimana caranya untuk, oke, kamu cari ide itu begini loh yang gampang. Saya Gitu, ini misalkan. fasilitasi, Mbak. Saya kan bukan profesional di bidang melukis. Saya melukis hanya untuk diri sendiri begitu ya. Makanya kalau Mas Endang itu bikin pameran ini harganya berapa? Enggak, not for sale. Ini untuk koleksi pribadi. Jadi begitupun di user. User saya tidak mengajar langsung. Saya ini pembina, saya mendatangkan. Jadi saya ngajak dari isi, Ya, ngajak dari memfasilitasi. ya, memang tugasnya seperti itu. Atau kalau mereka punya kegiatan atau tidak kurang kegiatannya, kita kasih ide kegiatan. Misalnya coba bikin tembok-tembok UGM banyak kosong, itu bikin mural. Seperti kalau sampean mau ke Fakultas Teknik, mau ke Sarjito, itu ada mural karya user di sebelah hutan biologi itu kan ada. Di situ user. Kalau ke Wisdom Park, Taman Kearifan namanya, di itu loh Mbak, di mana itu? Dekat mana tuh? Di dekat kolam namanya Danau UGM itu, di situ juga ada jejak dari user yang membuat mural. Jadi saya gitu, jadi saya fasilitasi aja. Iya, biasanya kalau tembok kayak gitu nggak boleh dilukisin, nggak boleh kotor gitu. Tapi di sini malah ya digambarin Iya, gitu ya. iya. Kreativitasnya dituangin gitu ya. Ketimbang putih kan, iya, putih malah diisi macam-macam, diisi grafiti yang nggak jelas misalnya, lebih baik digarap dengan mural oleh mahasiswa gitu ya. Wah berarti seneng nih jadi mahasiswanya user Prof ini kayak, wah aku apa-apa difasilitasi gitu ya. Ya UGM yang memfasilitasi, saya ini provokator. Provokator seni. Wah asik banget ya Prof, emang jiwa seni itu nggak bisa bohong ya. Oh gitu ya. Orang-orang seni itu mantulidi banget dah gitu. Kalau profesor melihat generasi zaman sekarang gitu ya, yang mungkin merasa gitu, wah lukisan aku nggak sebagus AI, kayaknya aku kalah deh. Itu gimana Prof? Sarannya Prof? Kasih Prof. Bagus dan tidak bagus tuh tidak ada standarnya saya kira ya. Tidak ada lukisan yang tidak bagus kok. Seperti teman-teman seniman itu di Jogja, seniman atau apapun atau senang gambar itu dikumpulkan, Mas Endang di tempat mana. Saya lihat di komentarnya lukisannya saya kok kurang bagus. Nggak ada lukisannya nggak bagus. Ya, iya kan? Ya, bagus nggak bagus tuh relatif ya Prof? Ya, menuangkan itu sesuatu kegiatan yang bagus saya kira. Tidak ada standarnya secara umum ya. Tapi secara akademis mungkin ada standarnya. Tapi kalau untuk peminat lukis ya silahkan aja lah. Di user nggak ada lukisan saya jelek, lukisan nggak, lukis aja. Ya. Sebebas kreativitas kalian gitu. Iya. Okay. Yang penting saya bilang kerjakan aja. Dan saya sedang mendorong jangan melukis yang kecil-kecil dong ya. Jadi kita cari media yang lebih lebar supaya bisa lebih bagus tampilannya, bisa dipamerkan di ruang-ruang yang besar. Karena teman-teman user masih kertas A4 macam-macam. Tapi nggak apa-apa, apapun kita apresiasi. Iya, betul. Ya. Nah, ini di hari ini kita belajar nih, Prof. Kalau karya tuh nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek banget. Nah, semuanya relatif gitu ya, Prof ya. Kita pede aja dulu nilainya. Pede gitu aja ya. dulu. Pede aja. Mungkin ke orang A belum suka, orang B mungkin suka betul, gitu ya, betul. Prof ya. Ya. Nah, jadi nggak usah minder dulu. Terus juga quotes the day gitu ya. Kayak kapal tadi yang udah Prof lukis. Hidup tuh terus akan mengalir aja, tapi kita juga sebagai nahkoda harus pandai ya, Prof ya. Nah, tuh insight di hari ini banyak banget ya. Kita bahas soal seni, kita bahas soal kehidupan. Nah, tapi next, Thalia mau lagi dong Profesor kesini bawa lukisan yang lainnya. Oh boleh. Iya, karena waktunya udah habis nih sekarang, Prof. Okay. Besok datang lagi bawa karya yang luar biasa lagi. Kalau bisa ajak usernya. Oh boleh. Kita sharing-sharing di sini ya Prof ya. Oke. Sekian podcast di hari ini teman-teman T3. Jangan lupa untuk terus menyaksikan T3 hanya di YouTube Official TVRI. Jadi
Kira-kira besok mau ada apa lagi ya? Kepo, tungguin aja. Bye-bye semuanya. Bye-bye, Prof.